Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu mau membahas berkaitan dengan materi PTM, piloting tatap muka kita selama sudah hampir 2 bulan ini. Dan memang karena tidak semua siswa bisa datang ke sekolah dan juga tidak setiap hari juga kalian bisa bertemu Ibu, maka di sini Ibu ingin membahas berkaitan dengan materi PTM kita. Oke, jadi pada materi PTM ini ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu berkaitan dengan fungsi finansial untuk penyusutan, kemudian grafik, lalu ada lagi pembayaran angsuran, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan data gaji pegawai. Nah, untuk yang pertama, ini adalah satu case soal untuk penyusutan. Soalnya adalah ini, PT Inti Prima memiliki aktiva tetap berupa mobil senilai 250 juta, dan diperkirakan aktiva tetap tersebut dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 50 juta. Kemudian di sini diminta untuk buatlah tabel daftar penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda dengan menggunakan format tabel di bawah ini. Oke, berarti dari soal di atas kita bisa tahu bahwa untuk harga perolehan dari mobil tersebut adalah 250 juta. Ini silakan kalian ketik aja 250 juta. Nah, ketika mengetik angka dalam bentuk rupiah, ini langsung ketik aja seperti ini, nak. Jangan diketik RP-nya, jangan diketik titik atau komanya. Nah, ini Ibu udah fungsi accounting-nya di sini currency, boleh kamu mau pakai accounting atau currency, terserah kamu. Kemudian untuk umur ekonomis, dari soal diketahui bahwa dapat digunakan selama 5 tahun. Berarti umur untuk mobil tersebut adalah 5 tahun. Kemudian untuk nilai residunya berdasarkan soal juga itu adalah 50 juta rupiah. Nah, ini juga sama, kita pakainya itu adalah currency aja atau accounting, serah. Nah, oke. Kemudian di bawah sini, ini Ibu akan tandai dulu warnanya. Berarti kalau kalian udah mendapat soal, kemudian kalian mengidentifikasikan apa itu harga perolehannya, kemudian umur ekonomisnya berapa, dan nilai residunya berapa, baru kalian masuk ke dalam tabel daftar penyusutan aktiva tetapnya. Oke, untuk yang pertama itu adalah metode garis lurus. Ibu klik di bagian beban penyusutan. Oke, jadi untuk metode garis lurus ini adalah salah satu, ada caranya ya di Excel itu pakai fungsi finansial. Untuk garis lurus itu menggunakan rumus yang namanya SLN. Oke. Ya, ini Ibu beri tanda merah. Berarti nanti ketika insert function di beban penyusutan, kalian harus mencari kode SLN ini. Rumus atau fungsi SLN ini. Oke, balik lagi kita klik sel di B10 di beban penyusutan sini ya. Kemudian kita insert function yang ada di atas sini, fx yang kecil. Kita cari yang namanya SLN. Kita go aja. Ini ada SLN, kita pilih OK. Nah, kemudian di sini ada 3 kolom yang harus kalian isi. Yang pertama itu adalah cost, salvage, dan life. Untuk cost di sini ada keterangannya ya. Cost itu adalah apa? Jadi di sini dibilangnya adalah cost itu adalah harga dari total aset itu. Berarti cost itu adalah harga perolehannya. Kita klik di harga perolehan. Kemudian kita absolutkan, kita kunci selnya dengan menekan tombol F4 pada keyboard.
atau kalian beri tanda dolar seperti ini. Kemudian kita ke salvage. Untuk salvage itu adalah value at the end of the life of the asset, berarti adalah nilai residu atau nilai akhir aset tersebut itu berapa. Nilai residunya adalah 50 juta. Ini kita klik lagi. Kita beri tanda dolar lagi ya, atau kalian absolutkan lagi dengan memencet tombol F4 pada keyboard. Dan yang terakhir adalah life. Life itu adalah umurnya. Sini 5 umurnya. Oke. Dan diabsolutkan lagi. Oke. Kalau sudah, ini akan ada muncul hasilnya ya, totalnya 40 juta. Kemudian kita oke aja. Oke. Untuk akumulasi penyusutan, kita ke sampingnya ya. Akumulasi penyusutan itu adalah akumulasi penyusutan tahun pertama itu adalah beban penyusutan tahun pertama. Berarti akumulasi penyusutan yang di tahun pertama ini adalah beban penyusutan di tahun ini. Enter. Oke. Untuk nilai bukunya, nilai buku adalah sama dengan harga perolehan yang ada di atas. Ini kita absolutkan dulu harga perolehannya, kita beri tanda dolar lagi, kita pencet F4 lagi atau kalian pencet F4, dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang ada di sebelah sini. Oke. Kalau sudah tinggal kita enter aja. Nah, untuk beban penyusutan ini karena rumusnya ke bawah itu akan selalu sama, berarti ini kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutan yang tahun kedua itu adalah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya yang di sini ditambah dengan beban penyusutan di tahun kedua yang ada di sini. Kita klik. Kemudian kita enter. Nah, berarti ini ibu beri tanda kuning dulu. Oke. Dari akumulasi penyusutan di tahun kedua ini kita bisa langsung narik ke bawah karena pasti rumusnya untuk yang di tahun ketiga, 4, dan 5 itu akan sama, berarti kita tarik ke bawah sini. Oke, kemudian untuk nilai buku atau nilai sisa itu akan sama hasilnya, berarti rumusnya akan sama, kita tarik aja dari yang pertama. Ibu putihkan lagi. Nah, yang ibu kuning-kuningin ini adalah fungsi awal yang harus kalian cari gitu. Jadi kamu nanti untuk di tahun, misalkan di tahun kedua jangan lagi nyari pakai insert function SLN lagi, nggak perlu. Jadi cuman tinggal ditarik aja. Sama juga di akumulasi penyusutan. Ini kita harus kita ketik dulu, kita klik dulu. Kemudian di tahun kedua juga masih sama karena rumusnya berbeda. Tapi untuk tahun ketiga, 4, dan 5 itu akan sama rumusnya dengan tahun kedua. Jadi ini bisa langsung kita tarik ke bawah dari tahun kedua. Untuk nilai buku dan nilai sisa juga sama. Jadi sebenarnya kalian itu hanya mencari rumusnya atau keywordnya itu di yang ibu kuning-kuningin ini. Selebihnya itu kalian tinggal narik-narik ke bawah. Oke, ini untuk yang metode garis lurus. Kemudian untuk metode jumlah angka tahun, ini rumus finansialnya itu adalah SYD. Oke. Ini ibu beri tanda merah lagi. Nah, kita balik lagi ke beban penyusutan yang ada di sini, yang di metode jumlah angka tahun. Kemudian kita insert function lagi. Kita cari SYD. Go aja atau enter. Nanti akan muncul. Kita klik OK. Oke, nah ini sekarang ada 4 ya. Ada 4 yang harus diisi.
Yang pertama itu adalah cost. Cost itu masih sama harganya, harga perolehannya. Ini kita klik. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Beri tanda dolar atau kalian pencet F4 pada keyboard. Untuk salvage itu masih nilai residunya. Beri tanda dolar lagi, absolutkan lagi. Life itu adalah umur ekonomis. Oke. F4 kan lagi. Atau beri tanda dolar. Untuk per itu adalah periodnya atau periode yang tahun keberapa sih yang mau kamu isi. Berarti ini untuk pernya kita pilih ke tahun yang ada di tabel ini. Ibu akan pencet di tahun 1 karena ini kita akan mencari beban penyusutan untuk tahun ke-1. Nah, untuk period ini atau periode ini kita nggak perlu mengabsolutkan karena nanti kalau kita akan tarik ke bawah dia juga akan berubah. Artinya untuk di tahun kedua maka dia pernya itu pasti nanti akan jadinya itu adalah A18.000. Itu akan secara otomatis, makanya ini jangan diabsolutkan, cukup yang di atas sini aja, yang 3 atas ini yang diabsolutkan. Kalau sudah kita klik OK. Oke, kemudian untuk akumulasi penyusutan tahun pertama adalah beban penyusutan tahun pertama. Enter. Nilai buku atau nilai sisa sama dengan harga perolehan yang ada di atas. Diabsolutkan biar dianya nggak kemana-mana. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian di enter. Oke. Ini karena sama, ini berarti kita tarik aja ke bawah. Untuk akumulasi penyusutan tahun kedua adalah akumulasi sebelumnya yang di atasnya ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Oke. Dari tahun kedua sudah pasti akan sama ke tahun selanjutnya, maka ini kita tarik. Nilai buku dan nilai sisa rumusnya tetap sama, ditarik. Oke, ini ibu kuningkan lagi, berarti itu tandanya adalah kita sebenarnya mencari keywordnya atau rumusnya itu hanya di kolom-kolom ini aja, selebihnya itu kita akan narik ke bawahnya. Sebenarnya untuk mengisi akumulasi penyusutan, nilai buku sisa itu sama ya, mau di metode garis lurus, angka tahun, atau menurun ganda itu sama. Yang membedakan hanya di rumus di beban penyusutannya aja. Oke, lanjut lagi ke metode saldo menurun ganda. Untuk metode saldo menurun ganda ini pakai rumusnya adalah DDB. Oke. Nih, balik lagi ya ke beban penyusutan yang di bawahnya. Kita insert function lagi. Cari DDB, kita go, tanda. Oke. Cost-nya sama, masih sama. Cost-nya adalah harga perolehan. Kemudian diabsolutkan lagi. Salvage-nya juga adalah nilai residu, kita absolutkan lagi. Untuk life itu adalah umur ekonomisnya, saya juga perlu mengabsolutkannya lagi. Nah, untuk period ini sama ya kayak yang di SCD, berarti kita klik aja di A24 kalau di ibu. Untuk faktor ini nggak perlu diisi karena tidak wajib banget. Lalu kita oke. Nah, akumulasi penyusutannya rumusnya sama. Akumulasi penyusutan tahun pertama adalah beban penyusutan tahun pertama, kemudian di enter. Nilai buku dan nilai sisanya adalah harga perolehan yang ada di atas ini. Kita absolutkan dulu. Kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutan yang di sini.
kemudian di enter. Nah, ini akan sama rumusnya ke bawah, jadi kita tarik aja. Oke. Akumulasi yang keduanya adalah akumulasi yang tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, kemudian di enter. Dari sini kita langsung tarik ke bawah, dan nilai buku dari tahun pertama itu bisa langsung ditarik ke bawah seperti ini. Oke, ini ibu kuningin lagi. Yang dikuningin itu balik lagi ya, tandanya kita hanya mencari rumusnya di bagian sini aja, selebihnya itu kita akan menarik aja ke bawah. Nah, oke. Kemudian ibu juga ingin menambahkan lagi, karena dari beberapa pertemuan kita masih banyak beberapa dari kalian tuh yang masih bingung gitu, gimana ininya bisa jadi RP, gimana bisa jadi angkanya desimalnya hilang atau rapi gitu. Ini kita format ya nak, jadi ini bisa kalian blok seperti ini, lalu kalian bisa pilih di sini currency, atau mungkin kalian mau pilih accounting juga bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ternyata kalian angkanya itu begini, ada desimal, berarti ini tinggal dikurangin aja di bagian decrease desimalnya. Apalagi di bagian sini itu biasanya angka yang akan muncul itu sangat jelek ya, seperti ini desimalnya, maka desimalnya kita hilangkan saja dengan decrease desimal yang ada di sini. Oke, ini kita blok lagi, kita jadikan saja dia accounting. Kemudian ini juga sama, kita jadikan saja ini accounting. Oke, seperti itu. Kalau sudah terisi semua seperti ini, berarti untuk case soal sama itu kalian sudah selesai. Kita lanjut ke bagian yang kedua, itu adalah membuat grafik dari tabel penyusutan yang sebelumnya. Nah, jangan lupa ini kita rename dulu ya, sheet yang pertama tadi itu dengan seperti ini, satu penyusutan. Kemudian untuk yang sheet kedua ini bisa kita rename lagi menjadi grafik. Oke. Biar lebih detail gitu ya. Kemudian untuk file terserah kalian mau nge-save-nya dengan nama apa. Kalau ibu udah save dengan nama PTM. Oke, kita lanjut lagi. Untuk membuat grafik, ibu rasa kalian udah ngerti lah ya. Beberapa udah ada yang mengerti, udah ada yang bisa juga. Di sini ibu akan lebih mengulang lagi. Untuk garis lurus. Oke, di sini balik dulu. Ke sini tabel perbandingan beban penyusutan aktifat tetap. Berarti dari kata-kata di sini sebenarnya yang ingin diperbandingkan itu adalah beban penyusutan aktifat tetapnya. Ya, yang akan diperbandingkan itu adalah beban penyusutannya. Berarti yang untuk mengisi di kolom-kolom ini adalah beban penyusutan pada masing-masing metode. Seperti itu. Nah, untuk garis lurus itu berarti akan terisi beban penyusutan garis lurus. Untuk jumlah angka tahun berarti akan terisi beban penyusutan jumlah angka tahun. Dan untuk saldo menurun ganda berarti akan berisi beban penyusutan saldo menurun ganda. Nah, untuk mendapat data-data itu kita ambil aja dari sheet 1 yang penyusutan itu, kita ambil aja sama dengan kita klik di sheet satunya yang penyusutan, kemudian beban penyusutan metode garis lurus, beban penyusutan metode garis lurus, berarti adanya di sini. Kemudian kita enter. Oke, ini bisa langsung kalian tarik sampai ke 5. Untuk jumlah angka tahun ini kita sama dengan lagi, balik lagi ke penyusutan yang tadi. Nah, untuk jumlah angka tahun yang tabel kedua, beban penyusutannya ada di sebelah sini. Kita klik kemudian kita enter.
lalu kita tarik lagi. Ya. Saldo menurun ganda itu sama dengan lagi ke penyusutan yang pertama tadi, kita ke tabel yang ketiga nih, metode saldo menurun ganda, ke beban penyusutan yang ada di sini. Enter. Kemudian ini kalian tarik. Nah, jika sudah terisi seperti ini, ini bisa kalian buat ini ya, buat grafiknya sesuai permintaan yang ada di soal. Ini Ibu beri contoh, ini kita blok, kita insert aja. Nah, di sini ada di insert itu ada pilihan chartnya mau yang seperti apa. Kemudian di sini kalian bisa memilih ya, kira-kira layout, bukan layout ya, desainnya itu kalian sukanya yang seperti apa, yang bagaimana gitu. Oke. Ini bisa dipilih, misalkan Ibu memilih yang mana ya? Ini deh. Untuk chart title-nya ini bisa kalian ubah menjadi grafik ya. Ini bukan tabel lagi tapi grafik perbandingan beban penyusutan aktiva PT kemudian di sininya kalian bisa ganti fontnya. Oke, jadi kalau kita mau ganti yang di bawah ini bisa kita klik aja di select datanya, kemudian ini kita yang ini bisa kita edit ya, edit. Untuk namanya itu adalah metode garis lurus. Oke. Kemudian yang series 3-nya kita bisa ganti menjadi jumlah angka tahun. Dan oke, yang series 4 series 4 ini bisa diedit lagi dan menjadi saldo menurun ganda. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini udah jadi satu grafiknya ya. Kita bisa taruh di atas atau di bawah, terserah kalian. Kemudian misalkan diminta lagi untuk membuat grafik dengan yang berbeda gitu, ini bisa menggunakan ini ya. Untuk nama atasnya sama aja, kita copy aja seperti ini. Kemudian untuk yang series di bawah itu kita bisa edit di select data yang ada di atas sini. Ibu dari ulang lagi ya. Untuk yang series ini, series 1, series 2, series 3 itu bisa kita ganti dengan pencet yang ada di sini, select data atas. Kemudian ininya bisa kita edit. Untuk series 1 itu adalah garis lurus. Oke. Kemudian series 2-nya adalah yang jumlah angka tahun ya. Jumlah angka tahun. Yang series 3-nya adalah yang saldo menurun ganda. Oke, kalau kalian mau mengganti dengan yang seperti ini atau yang seperti ini, itu bisa dipilih aja. Ibu coba yang seperti ini aja, seperti biasa aja kayak gini. Oke, kalau sudah ini kita taruh bawah.
kita bawahin aja. Nah, oke, untuk grafik itu sudah selesai. Jadi nanti kalau kalian mau bikin grafik itu pertama lihat dulu apa yang diminta oleh soal. Terus kalau memang diperbolehkan untuk bebas gitu bentuk grafiknya, ya berarti silahkan dibuat sesuai dengan kemauan kalian, keinginan kalian. Catatannya adalah buat grafik yang memang enak untuk dipandang mata, dari mulai warnanya, kemudian desainnya, dan juga layoutnya seperti itu. Oke, untuk yang grafik ini sudah selesai ya.